Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribute file system. Sistem berkelas terdistribusi adalah sebuah sistem di mana banyak pengguna dapat berbagi berkas dan sumber daya penyimpanan. Klien, server, dan media penyimpanan dalam sistem terdistribusi tersebar pada perangkat-perangkat yang terdapat dalam sistem terdistribusi. Service dijalankan melalui jaringan. Konfigurasi dan implementasi dari sistem berkas terdistribusi bervariasi dari sistem yang satu ke sistem yang lain. Idealnya, sistem berkas terdistribusi tampil di depan pengguna atau klien sebagai sistem berkas yang konvensional dan terpusat. Dalam sistem berkas konvensional dan terpusat, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan adalah waktu akses disk dan sedikit waktu untuk CPU processing. Sedangkan dalam sistem berkas terdistribusi, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan meningkat akibat remote access yang menambah waktu pengiriman permintaan ke server dan waktu penerimaan respon oleh klien. Selain itu, dalam transfer informasi, ada tambahan waktu untuk menjalankan software untuk protokol komunikasi. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan dan tersimpan oleh secondary storage. Ada tipe-tipe file, yaitu yang pertama data, karakter, numerik, dan binary. Yang kedua ada program. File system merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File system menyediakan mekanisme untuk penyimpanan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna dari sistem komputer. File system terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kumpulan file yang masing-masingnya menyimpan data-data yang berhubungan. Yang kedua, struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Masing-masing sistem operasi menggunakan cara yang berbeda dalam mengatur dan mengendalikan akses data dalam disk. Cara pengaturan dan pengendalian ini tidak bergantung pada spesifikasi dari perangkat keras. Misalnya, suatu hard disk dengan spesifikasi yang sama dapat menggunakan file system yang berbeda. Struktur logika dari suatu hard disk memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja, daya tahan, dan pengembangan dari suatu disk. Penetapan file system dalam suatu disk dilakukan pada saat disk tersebut diformat. File system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ada karakteristik file system. File system bertugas dalam organisasi, store, retrieval, atau memperbaiki penamaan, sharing, dan proteksi terhadap file. File dikirim ke dalam disk atau non-volatile storage media lainnya. File meliputi data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file. Akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Contoh file system yaitu yang pertama NFS atau Network File System yang merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984. Yang kedua ada AFS atau Unreal File System. Ada persamaan dan perbedaan antara AFS dan NFS. Persamaannya yaitu AFS sama seperti NFS,
menyediakan akses menuju share file secara transparan. Akses menuju ke file AFS adalah melalui normal Unix, file primitif, atau tanpa modifikasi atau rekompilasi. AFS compatible dengan NFS. Perbedaannya secara desain dan implementasi AFS berbeda dengan NFS. Perbedaan utama, NFS didesain untuk dapat menangani aktif user dengan jumlah yang lebih banyak daripada distribut file sistem yang lain. Kunci AFS untuk menangani jumlah aktif users yang besar terletak pada kemampuan caching seluruh file pada klien node. Karakter AFS yang pertama mempunyai dua karakter desain yang unik, yaitu bulk file design. Seluruh konten dari direktori dan file dikirim kepada komputer klien oleh AFS server atau di AFS3. File yang ukurannya lebih dari 64 KB ditransfer dalam 64 KB chunks. Yang kedua, bulk file caching. Kopi dari sebuah file chunk yang telah ditransfer di komputer klien disimpan dalam cache pada local disk. Cache di sini mengandung ratusan file yang sering dipakai di dalam sebuah komputer. Akses kontrol dalam sistem file unit. Hak akses diperiksa berdasarkan mode akses atau read, write, execute. Ketika membuka file dan identitas, user diperiksa ketika login. Dalam sistem file terdistribusi, hak akses harus diperiksa pada server RPC unprotected. Dimungkinkan melakukan pemalsuan identitas, tetapi ini merupakan risiko keamanan user ID. Biasanya dikirim dengan setiap request status. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.